Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai konsep jaringan komputer LAN untuk mengolah secara cepat. Sebelumnya minta tolong untuk di subscribe, like, komen, dan share video ini supaya video ini bermanfaat. Langsung aja kita akan belajar menggunakan gambar ini ya. Biasanya yang harus dilakukan di awal adalah membuat gambar skema jaringan yang akan diimplementasikan. Kurang lebih contohnya seperti ini. Gambar ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ruang server, yang ini. Dan yang kedua ruang kerja, yang ini. Ruang server adalah tempat untuk menyimpan atau meletakkan perangkat seperti server, switch distribusi, router atau firewall, dan tempat interkoneksi ke ISP atau provider internet. Kita bahas yang ruang server dulu ya. Untuk jaringan sederhana, di ruang server biasanya ada router firewall, ada switch distribusi, server, dan koneksi internet ke provider atau ke ISP. Fungsi router adalah untuk melakukan routing, biasanya digunakan untuk menghubungkan antara jaringan internal ke jaringan internet, atau bisa juga untuk menghubungkan jaringan kantor cabang ke jaringan kantor pusat. Ada dua jenis routing, routing statik dan routing dinamis. Untuk skala jaringan yang belum kompleks, routing statik masih mungkin untuk digunakan. Jika skala jaringannya sudah cukup rumit atau kompleks, biasanya digunakan routing dinamis. Selain routing, perangkat router juga biasanya digunakan untuk blocking port atau blocking IP address. Misalnya untuk membatasi akses yang boleh melakukan akses terhadap router ini. Misalnya untuk membatasi akses SSH. Atau bisa juga untuk mengatur jaringan internal mana saja yang boleh melakukan akses ke internet. Ada juga fungsi NAT atau Network Address Translation. Agar jaringan internal yang menggunakan IP address private bisa melakukan akses internet, maka harus menggunakan NAT atau NAT atau Network Address Translation. Fungsi firewall yang saya sebutkan ini bisa digabung ke router. Jika ingin fungsi firewall yang lebih kompleks, sebaiknya menggunakan perangkat tambahan berjenis khusus firewall. Atau bisa juga menggunakan perangkat berjenis firewall yang sudah ada fungsi routernya. Pada router juga ada fungsi DHCP server. Gunanya untuk memberikan IP secara dinamik ke perangkat-perangkat lain seperti ke PC atau laptop atau yang lainnya. Berikutnya switch. Karena biasanya jumlah port Ethernet yang ada di router terbatas, maka dibutuhkan yang namanya switch. Switch ini bisa digunakan untuk memisahkan jaringan LAN bisa berdasarkan bagian-bagian yang ada di kantor, bisa juga berdasarkan lantai menggunakan virtual LAN atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan VLAN. Jika ingin menggunakan VLAN, jenis switch yang digunakan adalah switch yang manageable. Kalau yang switch-nya masih berjenis unmanaged, belum bisa dibuat VLAN. Perbedaan switch distribusi dan switch akses ini, kalau switch akses terkoneksi ke perangkat user seperti PC, laptop, atau Wi-Fi, sedangkan switch distribusi terhubung ke perangkat switch akses. Berikutnya server. Biasanya kalau kita buka browser dan melakukan browsing ke internet, kita ketik www.namakantornya.com. Nah, ini disebut dengan domain. Jadi di internet sebenarnya yang dikenali adalah IP address. Untuk menerjemahkan nama domain ke IP address, dibutuhkan server yang namanya DNS atau Domain Name System. Selain untuk menerjemahkan nama domain ke IP address, DNS ini juga berfungsi untuk mengelola subdomain. Jika tidak ingin membuat server DNS sendiri, kita bisa menggunakan DNS milik ISP atau provider internet yang kita sewa layanannya. Sedangkan untuk mengelola domainnya, kita bisa menggunakan layanan hosting. Berikutnya mail server. Untuk mail server, berfungsi sebagai pengirim dan penerima email. Untuk mail server ini, kalau saran dari saya sebaiknya kita buat sendiri. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan isi emailnya.
Berikutnya NMS server. Untuk NMS server ini, fungsinya biasanya untuk mengetahui pemakaian jaringan dan pemakaian resource perangkat. Jadi kita bisa mengetahui pemakaian jaringan di ruang kerja, di server, maupun pemakaian internet. Bisa juga untuk memberikan notifikasi kepada kita jika ada jaringan yang error. NMS server sebaiknya diletakkan di jaringan internal kita. Selanjutnya, internet. Untuk akses internet, biasanya menyewa ke provider internet atau ISP. Bisa berupa kabel atau fiber optik, dan bisa juga berupa wireless. Kalau untuk high ability-nya, sebaiknya menggunakan dua provider internet atau dua ISP. Yang satu untuk primary-nya, dan yang satu lagi untuk backup. Atau bisa juga keduanya di load balance. Selanjutnya, ruang kerja. Di ruangan kerja, biasanya perangkat jaringannya ada switch access dan access point WiFi. Switch access digunakan untuk koneksi ke laptop, PC, access point WiFi, dan ke switch distribusi. Sedangkan access point WiFi digunakan untuk koneksi ke handphone atau ke laptop yang menggunakan WiFi. Jika ruangan kerjanya ada beberapa lantai, di masing-masing lantainya sebaiknya ada switch access, dan switch access dari masing-masing lantai dihubungkan ke switch distribusi. Biasanya supaya rapih, perangkat switch access ini diletakkan di dalam rak server kecil ukuran 9U. Untuk menghubungkan perangkat seperti router, switch, server, PC, access point, dibutuhkan kabel. Biasanya kabel yang digunakan kabel UTP atau biasa disebut kabel LAN. Untuk outdoor bisa digunakan jenis STP. Bedanya untuk jenis STP, di bagian dalamnya ada pelapisnya. Ada juga jenis kabel fiber optik, biasanya digunakan untuk perangkat jaringan yang sudah mencapai kapasitas lebih dari 1 GB per second. Agar antar perangkat ini bisa berkomunikasi, maka digunakan pengalamatan IP atau IP address. IP address ada yang berjenis IP public dan ada juga yang berjenis IP private. Di IP private, ada IP private kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang ada di gambar ini masuk ke dalam kelas C. Di bagian IP address ini ada juga yang disebut subnetting. Fungsinya untuk memperkecil jumlah IP yang bisa digunakan. Contohnya ada /24, /29, /30. Ini disebut juga subnetting. Untuk pembahasan lebih detailnya dari perangkat-perangkat ini mungkin bisa ditonton di video-video selanjutnya ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.